Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Selawati, guru dari SMP Negeri 22 Oku. Saya peserta PPG Angkatan 2 LPTK UIN Palembang. Sekarang kita akan bahas materi tentang iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran di antaranya yaitu menyebutkan pengertian iman kepada malaikat Allah, menyebutkan dalil-dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat, menjelaskan tugas-tugas malaikat, menerapkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Dasar iman kepada malaikat, Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Di sini jelas sekali bahwa malaikat itu di dalam menjalankan tugasnya berzikir kepada Allah tidak merasa letih ataupun lesu. Malaikat selalu menuruti perintah Allah. Malaikat tidak pernah ingkar kepada Allah. Pengertian iman pada malaikat. Iman artinya itu kita harus percaya atau yakin. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua, di mana malaikat itu ciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurusi perjalanan alam semesta dengan tugasnya. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jelas sekali bahwa malaikat tidak beringkar atas perintah Allah. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dia Al-Qalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Jelas sekali bahwa malaikat itu tidak punya hawa nafsu, tidak punya rasa lapar ataupun rasa haus. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya sama sekali. Karena malaikat itu dijelaskan bahwa malaikat itu tidak bisa berubah wujud ataupun bentuk. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula pernah berhenti beribadah kepada Allah. Berbeda dengan kita manusia yang selalu merasa letih ataupun lesu dalam melaksanakan ibadah perintah Allah. Keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk dan menunggu sholat berjamaah. Sekarang kita lihat perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat. Malaikat itu ciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, jin ciptakan dari api dan manusia ciptakan dari tanah. Di sini jelas sekali perbedaan antara penciptaan malaikat, jin, dan manusia. Yang kedua, malaikat makhluk gaib. Jin makhluk gaib, manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Antara malaikat, jin, dan manusia punya perbedaan karena manusia itu kasat mata, sedangkan malaikat dan jin itu termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terlihat jelas sekali bahwa antara malaikat, jin, dan manusia dan jin punya persamaan karena manusia itu sering durhaka atas perintah Allah, berbeda dengan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Jin dan manusia itu makan dan minum. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia ini sangat berbeda sekali. Kalau malaikat tidak pernah makan dan minum, kalau jin dan manusia itu makan dan minum. Kelima, pikirannya jernih dan lurus. Itu malaikat, sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Antara jin dan manusia itu punya sama.
pikirannya berubah, berarti imannya juga bisa berubah-ubah tergantung dengan pikirannya. Yang keenam, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Jin dan manusia itu mempunyai hawa nafsu. Inilah yang sering terjadi. Manusia kadang-kadang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Andai kata manusia itu bisa menahan hawa nafsunya, berarti manusia itu bisa sama dengan malaikat. Nama dan tugas malaikat. Banyak sekali nama malaikat yang ada di dalam Al-Quran, tapi hanya 10 yang wajib kita ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail, tugasnya menyalurkan rezeki. Ketiga, Israel, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Keempat, Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Kelima, Munkar, tugasnya menanyai mayat dalam kubur. Nakir, tugasnya menanyai mayat di dalam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan setiap manusia, sejak akil balik maupun akhir hayat. Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia di dunia. Ridwan, tugasnya mencatat pintu surga. Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Disenjata sekali bahwa manusia itu selalu diawasi oleh malaikat dalam melaksanakan perintah ataupun melakukan larangan-larangan dari Allah. Jadi kita harus menjaga diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi api neraka. Sekarang kita membahas tentang masalah hikmah beriman kepada malaikat. Setelah kita beriman, pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Yang pertama itu bertambah motivasi dalam beribadah. Kita giat beribadah karena kita tahu bahwa ada amalan atau imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita beribadah itu niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, bertambahnya motivasi dalam berbuat kebaikan karena kita sadar bahwa ada malaikat yang selalu melihat kita. Yang ketiga, bertambahnya motivasi dalam bekerja dan berkarya. Kita tahu bahwa dengan bekerja dan berkarya itu dapat menghasilkan rezeki pada kita, karena tanpa usaha rezeki tidak akan datang begitu saja. Keempat, bertambahnya persiapan dalam menghadapi kematian. Karena kita tahu bahwa manusia itu pasti mengalami kematian, dan kita sadar bahwa di alam kematian itu hanya amal perbuatan yang bisa kita bawa. Yang kelima, senantiasa patuh dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita berusaha sebagai manusia ini, sebagai hamba Allah, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keenam, senantiasa menolong, menjaga, optimis, penuh semangat dan tidak pernah putus asa. Karena kita tahu bahwa Allah sangat membenci orang yang putus asa. Yang ketujuh, melakukan hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Karena kita sadar bahwa ketakwaan kita itu akan menambah amalan ibadah kita. Dengan takwa akan menjauhkan kita dari api neraka. Kedelapan, menimbulkan sikap kasih sayang yang refleksi dalam kehidupan. Kenapa? Dengan ada rasa iman kepada malaikat, kita sadar bahwa akan diawasi, setiap perbuatan kita itu akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Setelah kita tahu dengan hikmah beriman pada malaikat, maka kita akan melihat perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pada objek iman kepada malaikat Jibril. Dengan adanya kita tahu bahwa ada malaikat Jibril, perilaku yang kita lakukan akan selalu berusaha mencari dan membaca hidayah kepada Allah. Kita akan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, dengan iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dosa meskipun saat terjadinya hari kiamat. Yang keenam, iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menyebut kita. Iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dilapangkan di dalam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Demikianlah pembahasan tentang iman kepada malaikat.
supaya dengan adanya kita beriman kepada malaikat akan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita tahu bahwa dengan beriman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua, di mana hukumnya itu wajib bagi setiap kaum muslim atau fardu ain. Diharapkan juga setelah mempelajari ini kita akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa ada malaikat yang akan selalu mengawasi setiap perbuatan kita, menjadikan kita menjadi makhluk yang lebih baik lagi. Dengan bisa mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah surga akan menanti kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.